Buka menyapa saudara sekalian. Hari ini posisi saya ada di Bukit Putnai, NTT. Saya akan sharing firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus 13 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Judul firman Tuhan hari ini adalah refleksi diri. Refleksi diri itu seperti ini, saudara. Merenung dan bercermin kembali apa yang pernah terjadi supaya kita hidup lebih baik lagi. Setiap tahun baru, orang punya banyak harapan baru, banyak rencana-rencana yang baru. Tetapi seringkali menemui kesulitan, seringkali menemui banyak kegagalan. Kita harus refleksi diri untuk bisa mendapatkan hasil yang lebih baik lagi daripada tahun-tahun yang kemarin. Kita akan belajar dari Rasul Paulus sebagai orang percaya, refleksi diri apa yang harus kita lakukan. Yang pertama, 1 Korintus 9 ayat 27 catat begini. Tetapi aku melatih tubuhku sedemikian rupa supaya ketika aku memberitakan Injil aku tidak ditolak. Refleksi diri yang pertama adalah siap ikuti proses yang sedang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Sabar juga perlu proses. Untuk memiliki penguasaan diri juga perlu proses. Orang yang tidak mau masuk dalam proses, orang itu tidak akan pernah mencapai kata yang namanya sukses. Kalau kemarin-kemarin mungkin kita masih banyak hal-hal yang tidak pernah di hadapan Tuhan yang kita lakukan. Mungkin kita masih malas untuk berdoa, kita malas baca Alkitab, kita masih kurang dalam beribadah. Tahun ini mari kita belajar lebih baik lagi daripada tahun-tahun yang kemarin. Kita belajar evaluasi diri kita. Kalau kita nggak mengevaluasi diri kita sendiri, kita akan cenderung evaluasi orang lain, sibuk evaluasi kelemahan dan kesalahan orang lain. Tapi kalau kita mau evaluasi diri sendiri, masuk dalam proses Tuhan, otomatis kita akan menjadi orang yang berhati-hati di dalam bertindak, berhati-hati di dalam berkata-kata. Yang kedua, sebagai orang percaya, refleksi diri apa yang harus kita lakukan. Berani komitmen dan konsisten untuk hidup dalam kebenaran. Filipi 3:13 catat begini. Aku melupakan apa yang di belakangku dan fokus ke depan, fokus kepada Tuhan. Kalau kita siap hidup di dalam kebenaran, kita harus berani melupakan yang namanya masa lalu yang pahit, masa lalu yang sakit, masa lalu yang menyedihkan. Karena itu adalah salah satu cara Tuhan untuk mendewasakan iman kita. Jangan pernah menyesal di masa lalu, karena masa lalu adalah bagian sejarah yang harus kita lewati. Percaya begini, Tuhan bekerja di masa lalu, dan percaya Tuhan sedang mempersiapkan kita masa depan yang penuh pengharapan. Seringkali orang gak bisa melangkah maju, seringkali orang gagal. Kenapa? Karena mengizinkan hidupnya terikat dengan masa lalu. Bayangan masa lalu yang buruk seringkali mengintimidasi dirinya dan katakan begini, masa laluku terlalu pahit, masa laluku terlalu buruk, sepertinya aku gak layak. Dengarkan nasihat firman Tuhan baik-baik. 2 Korintus 5 ayat 17 kata begini, siapa yang ada dalam Kristus dia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Percaya begini, seburuk apapun masa lalumu, asal kita mengakuinya di hadapan Tuhan dan bertobat, kasih Tuhan tetap terbuka kita. Anggaplah masa lalu yang pahit, masa lalu yang sakit seperti mimpi yang tidak pernah terulang kembali. Tetaplah fokus kepada Tuhan, fokuslah kepada kasih Tuhan. Hanya kasih Tuhan yang sanggup memulihkan kehidupan kita. Jangan terus terpuruk hanya pengaruh dosa masa lalu, kesalahan masa lalu. Allah mengasihi kita. Yang penting kita percaya bahwa dalam Tuhan selalu ada
datang ke gereja, dia berbicara sama hamba Tuhan. Dia menyampaikan keluh kesahnya, saya kecewa, saya marah dengan keadaan. Hamba Tuhan itu berkata begini, Esi, putuskan hari ini. Apa kamu terus hidup di belenggu masa lalu yang menghantui kamu tuh tidak bisa maju? Atau kamu putuskan keluar dari intimidasi masa lalu, bangkit, masih ada Tuhan yang sanggup tolong kamu. Ketika Esi Tyler mendengar keputusan dari gembala sidang itu, dari hamba Tuhan itu, sampai di rumah Esi Tyler merenungkan, kalau aku terus hidup di masa lalu yang sakit, yang pahit, aku tidak akan pernah maju. Dan malam itu Esi Tyler berdoa minta Tuhan menolong dia. Sejak hari itu paradigma Esi Tyler berubah. Dia bangkit, tidak mau dihantui masa lalunya yang buruk, tidak mau menyesali masa lalunya yang buruk. Dia mulai kerja keras, dia mulai kuliah, dia dapat beasiswa. Saudara tahu, hari ini nama Esi Tyler terkenal kenapa? Tanda tangan Esi Tyler ada di uang dolar Amerika. Seorang anak yang pernah terpuruk karena masa lalu yang pahit, tapi ketika dia berani bangkit dan mengandalkan Tuhan, Tuhan menolong dia. Tuhan mempromosikan hidup Esi Tyler. Kalau Esi Tyler bangkit dari keterpurukan karena sadar akan pertolongan Tuhan, kita juga hari ini dalam hidup kita jangan pernah masa lalu yang buruk menghukum kita. Mari bangkit jadi pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Salam.